Assalamualaikum, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu kita akan membahas struktur dan fungsi tumbuhan. Sesuai dengan KD 4, yaitu mendeskripsikan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Pernahkah kamu mengamati bagian-bagian tumbuhan dengan seksama? Tahukah kamu tumbuhan tersusun atas organ dan jaringan apa saja, serta apa fungsi dari organ dan jaringan pada tumbuhan? Sebelum kita bahas organ, jaringan, serta fungsi dari organ dan jaringan pada tumbuhan, kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang subur. Alhamdulillahirobbil alamin. Tumbuhan berperan dalam menyediakan oksigen, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral bagi manusia dan hewan untuk proses pernapasan. Oksigen yang kita hirup diperoleh dari proses fotosintesis pada tumbuhan yang memanfaatkan cahaya matahari dan karbon dioksida. Organ dan jaringan apa saja yang berperan dalam proses fotosintesis? Nah, untuk lebih memahaminya, kita akan membahas organ dan jaringan pada tumbuhan. Kita mulai dengan organ tumbuhan. Ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kita mulai dengan organ tumbuhan yang paling bawah, yaitu akar. Fungsi utama dari akar adalah tempat melekatnya tumbuhan pada tempat hidupnya. Jadi bisa menyokong tumbuhan untuk berdiri tegak. Nah, akar juga mempunyai fungsi lain, di antaranya sebagai alat untuk menyerap air dan garam mineral. Ada juga fungsi akar untuk alat respirasi. Nah, kalau pada tanaman wortel, akar berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian ada juga fungsi lain dari akar, yaitu akar sebagai alat reproduksi atau berkembang biak. Berikutnya struktur akar. Akar itu dibedakan menjadi dua. Ada akar tunggang dan akar serabut. Kalau akar tunggang, dia memiliki bagian yang disebut dengan akar primer atau akar inti. Kemudian ada akar sekunder. Pada bagian akar-akar sekunder dan akar primer akan terdapat rambut akar. Dan pada bagian ujung akar ada yang disebut juga dengan tudung akar. Lanjut ke batang. Batang sebagai organ tumbuhan memiliki fungsi utama, yaitu menopang tumbuhan agar berdiri tegak. Selain itu, fungsi lain dari batang diantaranya sebagai saluran penghubung agar air dan mineral yang diserap oleh akar dapat sampai ke daun. Yang kedua, agar tumbuhan dapat tumbuh tinggi untuk mendapatkan cahaya matahari. Batang juga memiliki fungsi sebagai penyokong organ tumbuhan yang lain. Batang juga berfungsi sebagai tempat cadangan makanan, contohnya pada jenis umbi dan sagu, kentang, ubi jalar, dan lain sebagainya. Berikutnya struktur batang. Batang itu bentuknya panjang, bulat seperti silinder. Memiliki ruas-ruas atau yang disebut dengan internodus, yang masing-masing dari ruas-ruas tersebut dibatasi oleh buku-buku atau nodus, ya. Nodus di sini sebagai tempat melekatnya daun dan tunas. Ruas-ruas pada batang monokotil terlihat jelas, berbeda dengan ruas-ruas pada batang dikotil, tidak terlihat jelas. Berikutnya, organ daun, ya. Fungsi utama dari daun adalah sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Karena daun menyerap karbon dioksida, cahaya matahari, dan klorofil sebagian besar terdapat pada daun. Fungsi-fungsi lain dari daun diantaranya sebagai tempat respirasi atau pernapasan, karena pada bagian bawah daun terdapat stomata. Daun juga berfungsi sebagai tempat transpirasi atau penguapan air.
Daun juga berfungsi sebagai alat reproduksi, contohnya pada tanaman cocor bebek. Dan pada tanaman lidah buaya, daun berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Struktur dari daun. Daun menempel pada batang, bentuknya tipis, lebar, dan ada variasi yang lain. Banyak mengandung klorofil atau disebut dengan zat hijau daun. Urat daun monokotil sejajar, sedangkan urat daun pada tanaman dikotil menjala. Kita lanjutkan ke organ berikutnya, yaitu bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik. Warna yang menarik tersebut berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Nah, proses penyerbukan yaitu jatuhnya serbuk sari pada permukaan putik. Bisa terjadi oleh serangga, angin, dan lain sebagainya. Apa itu benang sari? Apa itu kepala putik? Apa itu serbuk sari? Kita pelajari dalam struktur bunga berikut. Struktur bunga. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat reproduksi bunga. Perhiasan bunga meliputi tangkai, kelopak atau kaliks, dan mahkota atau korola. Sedangkan alat reproduksi berupa benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina. Bunga yang memiliki semua bagian-bagian bunga disebut dengan bunga lengkap, sedangkan yang tidak memiliki salah satu bagian disebut bunga tidak lengkap. Contoh bunga lengkap seperti bunga sepatu, bunga bakung, bunga pukul 9. Sedangkan contoh bunga tidak lengkap seperti bunga kemboja, jagung, bunga kelapa. Juga yang disebut dengan bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Dikatakan bunga sempurna jika putik dan benang sari terdapat dalam satu bunga. Sedangkan yang tidak terdapat dalam satu bunga disebut dengan bunga tidak sempurna. Organ berikutnya adalah biji. Ketika kamu makan buah, biasanya di dalamnya juga terdapat biji. Tahukah kamu dari mana buah dan biji berasal? Sebelumnya kita telah belajar bagian-bagian bunga. Masih ingatkah kamu di situ ada bagian yang disebut putik? Dan putik terdiri atas 3 bagian, yaitu ada bagian dasar yang menggelembung yang disebut dengan bakal buah atau oparium. Bagian yang memanjang disebut tangkai putik dan kepala putik. Di dalam bakal buah terdapat 1 lebih bakal biji. Pada perkembangan selanjutnya menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Itulah struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Berikut, tumbuhan dikotil memiliki biji berkeping 2 atau sebagian besar biji bisa terbelah menjadi 2. Berbeda dengan tumbuhan monokotil, bijinya berkeping 1. Akar pada tumbuhan dikotil berakar tunggang, sedangkan pada tumbuhan monokotil berakar serabut. Berkas pengangkut pada tumbuhan dikotil teratur, sedangkan pada tumbuhan monokotil berkas pengangkut tersebar. Pada tumbuhan dikotil, urat daun atau tulang daun kebanyakan menjari atau menjala, sedangkan pada tumbuhan monokotil urat daun berbentuk sejajar. Bunga pada tumbuhan dikotil berjumlah kelipatan 5, sedangkan pada monokotil kelipatan 3. Video berikutnya akan membahas struktur dan jaringan pada tumbuhan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.